Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita sekarang kedatangan seorang perempuan inspiratif Sumatera Barat yang track recordnya itu udah luar biasa. Wow, Itu Bunda Nova dari Payakumbuh, jauh sekali, dan itu datang ke Palanta Nyek Simah di Desa Wisata Kubu Gadang. Selamat datang di Kubu Gadang, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bukan perempuan inspiratif ya, tapi mencoba menjadi inspiratif bagi semua orang. Dan sudah menjadi inspirasi bagi anak-anak juga. Aduh, Jadi terima Bunda kasih dulu ini ya. memang luar biasa. Kita sudah terkonek di media sosial, tapi baru hari ini kita bertemu langsung dan ternyata lebih luar biasa daripada yang saya Wow. bayangkan. Jadi sebelumnya kita sudah lihat berita di Facebook yang viral, ada Uda Bio yang luar biasa sekali. Beliau diberikan perhatian oleh Bunda Nova. Bisa diceritakan nggak, Bun, gimana kronologinya sampai berita itu jadi seviral itu? Wow. Kalau pertama sekali terima kasih dulu kepada Ija. Kita pakai bahasa campur-campur boleh ya? Bahasa Minang, bahasa Indonesia. Oke, kalau berbicara tentang masalah Dabio, itu tuh yang ditanya adalah hati yang pertama sekali. Kenapa demikian? Karena Dabio itu tuh sudah terkoneksi dengan hati. Karena semenjak kecil sebenarnya kami itu tuh sudah berkomunikasi dengan beliau. Bahkan orang-orang banyak yang takut karena beliau tuh sering menyapa, huh, jadi orang kaget. Sistem atau cara menyapa dia itu jauh berbeda dengan kebanyakan orang-orang. Kenapa Bunda mengatakan Dabio itu tuh adalah lelaki pilihan atau lelaki inspiratif, lelaki sempurna? Karena karena Dabio dengan keterbatasannya, tanda kutip, keterbatasan beliau tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tapi hatinya sungguh mulia. Contoh, adik-adik yang tidak ada punya uang, beliau mengeluarkan uang. Adik-adik yang tidak memiliki makan, beliau mau berbagi makan. Dan begitu juga ternyata beliau diam-diam untuk berinfak ke masjid. Berinfak ke masjid. Dan kenapa Bunda itu tuh tertarik sebenarnya untuk membahas tentang beliau, itu tuh berawal dari sebenarnya kami sudah lama sekali bertemu, tapi yang benar-benar diperhatikan betul semenjak tahun 2013. Tahun 2013 itu tuh barulah diperhatikan. Jadi terhitunglah sampai 15 kali kami pertemuan, berkomunikasi langsung. Itu tuh kami curhat, maksudnya beliau curhat, yang lain sebagainya. Sampailah yang kemarin tuh pertemuan ke-15 sebenarnya tidak mampu mendengar curahan hati beliau. Beliau tuh mengatakan bantu dan tolong dan gitu, pari dan sakit, kepala dan sakit, kaki dan sakit dan lalatia. Di rumah dan ada piti karuang-karuang soy di rumah dan ada piti di bawah bantar, rumah dan ada piti, koknya lamanya seperti itu. Tapi Bunda hanya bisa berani menuliskan di Facebook ala kadarnya karena takut, karena Dabio ini pernah mengalami percobaan pembunuhan seseorang karena uangnya tadi. Iya, uangnya. Sering kali Dabio ini mengalami uji coba pembunuhan karena beliau banyak uang. Jadi singkat cerita itu tuh Bunda berpikir, ya Allah, apa yang harus Bunda lakukan untuk Dabio, apa yang harus Bunda lakukan untuk Dabio. Padahal hari Kamis itu tuh Bunda baru pulang dari rumah sakit. Tiba di rumah ama gitu kan, bismillah, tanya dalam hati kecil, ya Allah, bismillah, mudah-mudahan kisah singkat Dabio yang sebenarnya hamba tulis bisa mendapatkan respon yang terbaik dari pejabat dan masyarakat. Nah, tulisan itu tuh Bunda sesikan ke Camat Payakumbuh Utara. Nah, alhamdulillah Payakumbuh Utara, Uni Depi, beliau membicarakan mungkin dengan Ibu Lurah. Alhamdulillah turun ke lapangan. Berarti dari beberapa kita bercerita dari tadi sebelum kita mengadakan diskusi ini pun, dia melihat bahwasanya Bunda memiliki perhatian yang luar biasa, baik itu kepada disabilitas, kepada, dan katanya Bunda juga pernah memiliki 15 orang anak yatim piatu. Jadi sebenarnya apa sih yang memotivasi Bunda untuk bisa memiliki kepedulian
terhadap orang-orang spesial ini? Berawal dari ama, almarhumah ama Bundo. Almarhumah ama pernah mengatakan seperti ini, orang gilo bedanya di kepala Wak, paruinya ndak pernah gilo. Orang gilo, orang litaknya pasti litak, orang dinginnya pasti dingin, tapi yang ndak dirasukannya adalah rasa yang rasa memiliki rasa cinta yang lain sebagainya, itu yang tidak. Yang mereka miliki adalah rasa litak, rasa bebas, dunia milik dia sendiri. Ternyata waktu itu Amak mengajarkan untuk mendekatkan diri ke uda-uda yang kurang beruntung, uni-uni yang kurang beruntung. Pertama sekali mengantarkan makanan. Diajarkannya kami mengantarkan makanan, diajarnya kami mengantarkan sate, sambal yang lain sebagainya. Apa yang kami makan itu yang kami berikan gitu kan. Akhirnya lama kelamaan rasa takut awalnya itu tuh hilang seketika, hilang, dan timbullah satu kepedulian seperti ini. Setiap melihat orang seperti itu, Bun, paruinya ndak gilo doh. Yang gilo iko, itu pun kecil orang. Yang sebenar-benarnya yang gila itu adalah kita yang normal, yang tidak bisa memberikan ruang kepada mereka, yang tidak bisa menghargai mereka, yang tidak bisa memberikan mereka itu apresiasi yang terbaik. Berbeda sedikit bekerjaan orang tenggen, ele yang lain sebagainya. Aneh orang sedikit kecil orang gilo yang lain sebagainya. Dan khusus orang-orang yang kurang beruntung, udah yang lain sebagainya. Oke, mohon maaf, lokasinya kita pindah, jadi ada satu spot terbaik lagi di Palantan Jaksima. Silakan Bunda dilanjutkan. Oke, terima kasih Za. Cari itu ikuku yang bersamaan, tapi bukan adik yang itu, tapi beda orang gitu kan. Jadi luar biasa. Jadi ternyata segitu menginspirasinya, mereka bisa menjadikanlah nanti Bunda Nova sebagai salah satu teladan lah. Allah alam nggak tahu. Ya, mudah-mudahan. Jadi kita generasi muda yang sebelumnya mungkin agak kurang perhatian pada orang-orang yang dispesialkan oleh Allah ini bisa memiliki kepedulian yang lebih lah. Apakah itu disabilitas atau orang gila atau dan spesial sekali pastinya kepada yatim piatu. Dan sebenarnya Bu, dari perjalanan Bundo perhatian kepada berbagai orang-orang spesial tadi, apa sih hambatan terbesarnya? Hambatan yang terbesar sebenarnya kalau cimeehan, caci makian orang itu tuh awal-awalnya itu memang hambatan, tapi setelah bisa memahami, belajar untuk memahami takdir, takdir, bisa memahami hakikat diri, bisa memahami apa yang kita lakukan itu tuh sudah sunatullah. Bahkan tidak ada yang kebetulan di atas dunia ini. Itu tuh yang paling besar sekali, kendala yang besar sekali adalah finansial maksudnya gini, ketika kita pergi ke si A misalnya, kita mau ke sini, ternyata di dalam perjalanan ke sini tuh harus banyak yang harus berhenti. Jadi ketika kita ingin sekali memberikan sesuatu, ternyata sesuatu tersebut belum cukup untuk beliau. Bukan berarti tidak ada finansial, ada, tapi belum cukup untuk beliau. Contoh, si A tadi beliau menangis, menyebutkan untuk anaknya di asrama begini. Bunda diam, ya Allah gitu kan, apa sih yang bisa kita bantu selain finansial, apa sih itu yang kendala besarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah kalau waktu Allah sudah memberikan target begini, barang siapa yang memperbaiki wuduknya, yang memperbaiki hubungannya sama Allah, tidak telat sholat, bahkan tidak meninggalkan sholat, berarti Allah telah menjamin waktunya. Habis ini kamu melakukan ini, habis ini kamu melakukan ini, habis ini kamu melakukan ini. Itu tuh janji Allah maha dahsyat, maha tepat. Jadi Bundo yakin terhadap ini, memperbaiki wudhu, sholat tepat waktu, dan memperbaiki ibadah. Ketika sudah memperbaiki ibadah, insya Allah semuanya aman, rezeki aman, yang lain sebagainya. Contoh kendala tadi, tidak ada finansial, berdialog sama Allah, berdiri di tepi jalan sebelum ke Dinia Putri, berdiri, ya Allah,
hati kecil ngomong kayak gini, ya Rob, apa yang akan hamba bantu ya Rob, jikalau dana ini yang hamba berikan ini punya orang, kalau dana ini yang hamba berikan ini punya orang, bagaimana ya Allah, bantu hamba, tunjukkan hamba solusi ya Rob, hamba yakin engkau yang terbaik, engkau memberikan solusi. Ternyata dahsyatnya ada mobil Pajero kami mengelak ke tepi, mengelak kami ke tepi, akhirnya tidak nyaman, Bun ambil kunci Honda, Pak maaf bisa dibantu gitu kan, Ibu jangan pahit dulu, turun, beliau pakai masker, pakai kacamata hitam, suami istri, Ibu ada yang bisa kami bantu? Enggak dulu Pak gitu kan, itu DA tuh, Ibu tuh menangi, beliau menangi tadi Pak, enggak ada dana untuk bareh anaknya di pondok, itu baru yang dicurhat. Oh gitu, sabar, diambilnya ikut, enggak tahu dibikonnya ke tangan ibu tuh, ibu tuh mencium tangan apa tuh enggak mau pai berpelukan, kami jutek kok, akhirnya lapis seperti itu. Jadi jadi Satyo ada kesulitan yang Bunda rasakan selama hukum, Bunda connect ke Allah, ya Rob, ba'a cara membantu orang kaya, ba'a caranya, selalu bertanya dalam hati ba'a. Ternyata Allah menghadirkan orang-orang pilihan, orang-orang yang sevisi semisi, orang-orang yang seide, orang-orang yang benar-benar ikhlas karena Allah untuk membantukan orang dengan jalan mereka. Nyanyi Bismillahirrahmanirrahim. Badu gitu. Ya mandi Anta je apa kadenai bale, kami barampe mande garangkan, jo sabah hati mande adokan, maresa gantang dan kabatan akan, upah manuai manumbuak paduran. Liku baliku jalan kabar singgah samanta si kudo bendi janjang patah pintu larubuh dan nimbau mande indah babunyi janjang patah pintu larubuh dan nimbau mande indah babunyi. Masya Allah. Terima kasih atas kedatangannya Bundo, luar biasa menginspirasi. Mudah-mudahan kita silaturahminya tetap terjalin dan nanti di acara-acara besarnya Kubu Gadang akan hadir Bunda Nova. Terima kasih. Ini nanti kita akan menyaksikan juga di manakah nanti tuh? Nanti di channelnya Kubu Gadang. Sip, terima kasih Za. Ya, Semoga apa yang Za pimpin, apa yang Za koordinasikan semuanya berjalan lancar hendaknya. Mudah-mudahan menjadi wanita Minang yang luar biasa. Sama-sama kita Bunda. Terima kasih Za. Assalamualaikum.